Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Berita Ranah Minang, aktual, berimbang, dan bertanggung jawab. Hari ini Kamis 6 Oktober 2016. Informasi seputar wilayah Sumatera Barat telah dirangkum tim redaksi kami. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Jembatan gantung Kampung Nelayan membahayakan keselamatan warga. 5 WNA dideportasi imigrasi Padang. Selama 60 menit ke depan bersama saya Tri Kamalasari, inilah informasi selengkapnya. Saudara, tidak kunjung diperbaiki, kondisi jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Nelayan dengan Jorong Pondok sangat membahayakan dan sudah memakan korban. Beberapa waktu lalu masyarakat setempat terjatuh ke sungai dan mengalami luka saat melewati jembatan. Masyarakat yang melintas di jembatan gantung penghubung Jorong Pondok dan Kampung Nelayan seolah tidak memperdulikan keselamatan mereka. Kondisi jembatan sudah terbilang sangat berbahaya dan berlobang, namun karena tidak memiliki pilihan lain, sehingga masyarakat tetap saja nekat melewati jembatan tersebut. Selain berlobang dan tambal menggunakan kayu seadanya, penyangga di sisi kiri dan kanan jembatan juga banyak yang rusak, sehingga saat melintas masyarakat harus ekstra hati-hati. Selain jembatan penghubung antar kampung, ternyata jembatan tersebut merupakan akses utama evakuasi tsunami bagi ribuan masyarakat Jorong Pondok dan sekitarnya. Menurut salah seorang warga, Ismet, jembatan tersebut sudah memakan korban. Beberapa waktu lalu seorang pelajar sempat terjatuh ke dasar sungai. Selang beberapa waktu kemudian, seorang pengendara mengalami luka parah pada kakinya karena dihantam bagian lantai yang berlobang. Masyarakat mengaku terpaksa memilih jembatan tersebut untuk dilewati, karena jika melewati jalan lain, mereka harus berputar sekitar 5 km untuk mencapai bibir pantai. Masyarakat berharap pemerintah Nagari dan kabupaten tidak tutup mata kondisi ini. Di tengah pesatnya pembangunan di Pasaman Barat, seolah pemerintah tidak memperdulikan keselamatan masyarakat Sasak yang melintasi jembatan tersebut. Perbaikan Bapak. Ya, makasih waktu kami maupun waktu peresmian masjid. Kan Pak Sekretariat lalu. Waktu itu masyarakat Beberapa upaya perbaikan secara swadaya sudah dilakukan masyarakat untuk menutup kerusakan jembatan. Namun usaha tersebut dinilai belum maksimal. Sementara usulan perbaikan kepada pemerintah daerah saat ini baru disikapi sebagai wacana semata dan belum ada realisasi yang jelas. Dari Kabupaten Pasaman, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, peredaran buku penjaskes atau olahraga yang berbau porno yang sempat menggemparkan juga ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat memerintahkan kepala sekolah atau UPTPD menarik dan melarang pemakaian buku tersebut. Menyikapi peredaran buku pendidikan jasmani berbau porno di Kabupaten Pasaman, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat langsung melakukan peninjauan keberadaan buku tersebut di sekolah-sekolah. Beberapa buku yang ditemukan di sekolah ditarik dan diamankan agar tidak dipergunakan untuk kegiatan PBM atau diletakkan di pustaka sekolah. Salah satu yang terlihat di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pasaman. Di sekolah tersebut ditemukan sedikitnya 20 buku pendidikan jasmani terbitan tahun 2010 yang isinya dan pengarangnya sama dengan yang ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat. Meski demikian, pihak sekolah mengaku tidak mempergunakan buku tersebut dengan alasan perbedaan kurikulum. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Zulkarnain mengatakan, sejak beredarnya berita buku penjas berbau porno, pihaknya sudah memerintahkan UPTPD dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Pasaman Barat melakukan peninjauan buku bersangkutan. Jika ditemukan, buku tersebut ditarik dari kegiatan pembelajaran maupun di pustaka. Hingga saat ini pihaknya masih bekerja dan memproses keberadaan buku-buku tersebut, sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah dan posisi buku tersebut. Mereka menilai sejumlah buku yang ditemukan di SD 09 Pasaman merupakan buku lama dan pengadaan tahun 2010 lalu. Kami telah memerintahkan seluruh PTPD yang ada di jajaran kami untuk memeriksa, mengkonfirmasi ke sekolah-sekolah untuk memeriksa seluruh buku, khususnya yang buku penjaskes, agar diperiksa seluruh isi dalam buku tersebut. Kalau ada yang berbau dengan porno, itu agar ditarik dari
siswa dan secara keseluruhan peredarannya yang ada di tingkat sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat berharap dengan penarikan peredaran buku penjas yang berbau porno tersebut dapat menghindari pengaruh buruk terhadap peserta didik. Meski demikian, hal tersebut membuat mereka terkejut karena selama ini buku-buku pendidikan di Pasaman Barat terbilang masih aman dan bersifat edukatif sesuai dengan tingkatan pendidikan anak. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Polisi Sektor Rau bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman memantau buku ajaran sekolah dasar yang berbau pornografi dan vulgar. Pemantauan tersebut karena adanya keluhan para orang tua murid sekolah dasar terhadap beberapa konten dan tulisan di buku paket kelas 5 dan kelas 6. Buku paket yang dikeluhkan para orang tua siswa tersebut yakni buku paket pendidikan jasmani dan kesehatan kelas 5 dan ilmu pengetahuan alam kelas 6. Dalam buku Penjaskes kelas 5 tersebut ada beberapa soal objektif yang dinilai orang tua siswa belum layak dipelajari anak SD. Kemudian buku ilmu pengetahuan alam ada gambar pendukung yang vulgar. Kapolsek Rau AKBP Samsur S saat memantau mengatakan ada beberapa buku paket yang diberikan kepada siswa yang diduga berbau pornografi dan vulgar tersebut. Pihaknya juga melakukan pengambilan sampel untuk kemudian dijadikan sebagai laporan kepada Polres setempat. Menunggu petunjuk dari pimpinan karena ini telah masuk proses penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Pasaman. Secara berjenjang nanti kita laporkan, nanti kalau memang diminta disita, kita lakukan penyitaan ke masing-masing sekolah yang ada di Kecamatan Rau, Rau Utara, dan Rau Selatan. Sementara itu, salah seorang guru kelas 6 di SD 04 Lubu Aro, Emayanti mengatakan buku tersebut telah lama beredar dan diajarkan kepada murid. Tetapi untuk materi yang dikeluhkan para orang tua siswa tersebut tidak diajarkan sebelumnya karena guru juga menganggap bahwa materi tersebut belum layak diajarkan kepada murid SD. Materi yang menyangkut yang belum seumur umur anak lagi itu hanya sekilas saja, maksudnya nggak diperdalam gitu. Jadi kalau dia udah masuk kurikulum kan itu udah masuk kurikulum kan. Tapi kami ngajarannya itu hanya sekedar aja itu. Jadi di enggak kan maksudnya gitu. Nggak diperdalam kayak materi-materi yang lain. Dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional yang dikeluarkan pada tahun 2010. Sementara itu, Dinas Pendidikan setempat mengatakan buku tersebut telah lulus uji dari Kementerian Pendidikan sehingga tidak menjadi masalah di dunia pendidikan. Demikian laporan Parwis Nasution, TVRI Sumatera Barat dari Kabupaten Pasaman. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat akhirnya berhasil menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis di Pasaman Barat. 4 pelaku tersebut ditangkap di 4 tempat berbeda setelah mereka berupaya melarikan diri setelah membunuh seorang pemilik warung dan membuang jenazah korban di bawah jembatan Batang Saman beberapa waktu lalu. Pelaku pembunuhan lansia bernama Hendrizal di Nagari Aye Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat berhasil diungkap oleh Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat 1 minggu pasca kejadian. Berawal dari barang bukti dan analisa petugas dari beberapa sumber pasca penemuan jenazah korban di bawah jembatan Batang Saman, petugas berhasil menciduk satu persatu pelaku. Setelah ditangkap, keempat pelaku diketahui warga Pasaman Barat dan memang berencana akan melakukan pencurian dan pembunuhan korban. Keempat pelaku diketahui berinisial IN, CH, AD, dan ACP, sementara satu orang lagi rekan pelaku berinisial DI masih dalam pengejaran petugas. Setelah dimintai keterangan, keempat pelaku mengaku membunuh korban dengan cara mencekik dan meletakkannya di pinggir sungai, lalu mengambil sejumlah barang dari warung dan uang korban. Selain itu, para pelaku juga membawa sepeda motor korbannya. Kapolres Pasaman Barat AKBP Joko Ananto mengatakan para pelaku sudah merencanakan aksi pencurian dan pembunuhan tersebut. Hal ini diakui oleh IN sebagai otak dari aksi tersebut. Keempat pelaku saat ini masih dalam proses penyelidikan Polres Pasaman Barat, sementara rekannya masih dalam pengejaran. Pencurian dan pembunuhan tersebut dilakukan 5 tersangka pada 17 September lalu di bawah jembatan Batang Saman. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 3 unit kendaraan roda 2. 2 di antaranya adalah milik pelaku yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Sementara 1 unit lagi merupakan sepeda motor milik korban. Selain itu, sejumlah barang bukti lainnya seperti botol, sendal, senter, sepatu, dan setrika milik korban juga turut memperkuat bukti pembunuhan tersebut. Pelakunya yang sudah tertangkap itu 4 orang dari 5 orang. 1 orang masih dalam
pengejaran. Barang bukti yang ada di samping rekan-rekan, diantaranya ada sandal, minuman, sepeda motor, 1 dan 2 motor lainnya ini sebagai sarana prasarana yang digunakan oleh para pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku saat ini terpaksa mendekam di sel tahanan dan diancam dengan hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Selain mencari tersangka lain, ke depan petugas juga akan menggelar rekonstruksi pembunuhan tersebut sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan. Meski demikian, petugas masih mempelajari waktu dan tempat pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. 4 warga negara Cina dan 1 WNA Malaysia dideportasi kantor imigrasi kelas 1 Padang karena melanggar izin kunjungan ke Indonesia. Pemulangan WNA tersebut dikawal ketat petugas imigrasi kelas 1 Padang. Setelah dilakukan pemeriksaan, 5 warga negara asing asal Cina dan Malaysia terbukti melanggar izin kunjungan ke Indonesia. Mereka hanya menggunakan via kunjungan tetapi justru bekerja sehingga melanggar pasal 122 huruf A nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. 4 warga negara Cina diketahui bekerja di sebuah tambang emas yang diduga ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Mereka yakni Tang Zejun berusia 43 tahun, Pan Wenbin 34 tahun, Wang Deliang usia 48 tahun dan Pan Xianwu berusia 31 tahun. Keempat WNA Cina tersebut dideportasi ke Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu pukul 1:30 siang yang dikawal ketat oleh petugas imigrasi kelas 1 Padang yang kemudian dipulangkan ke negara asalnya pada Kamis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara 1 orang warga negara Malaysia telah dideportasi sebelumnya karena dengan visa kunjungan ia bekerja di salah satu hotel di Kota Padang sebagai instruktur senam Zumba. Warga negara asing sebanyak 5 orang, 1 warga negara Malaysia, yang 4 warga negara Cina. Apa tindakan yang langkah-langkah selanjutnya untuk warga negara asing ini, imigrasi sendiri? Iya, setelah kita deportasi tentunya mereka ada pencekalan ya untuk kembali datang ke Indonesia selama 6 bulan. Pencekalan itu bisa diperpanjang ataupun tidak, yang merupakan kewenangan kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Pihak imigrasi kelas 1 Padang yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja belum mengungkap pihak yang mendatangkan kelima warga negara asing tersebut sehingga bisa bekerja di Sumatera Barat. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Sistem baru BPJS memudahkan masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. IPV adalah imunisasi polio suntik. Diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas, Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda.
sampai latihan dulu nggak. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si PT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bukan hanya untuk satu komunitas, bukan hanya untuk satu bangsa. sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya untuk Anda menjumpai Anda dalam dialog problema kita yang kita lihat dalam fenomena perilaku menyimpang saat ini yang lagi maraknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Terhitung 1 September 2016, sistem pembayaran iuran BPJS Kesehatan telah diberlakukan sistem pembayaran kolektif dalam 1 kali transaksi. 1 bulan sistem ini masih terus disosialisasikan dan pihak BPJS menanggapi respon positif dari peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS memberlakukan pembayaran dengan sistem baru pada 1 September 2016, di mana peserta BPJS Kesehatan harus melakukan pembayaran kolektif dalam 1 kali transaksi yang dilakukan melalui virtual account yang berlaku untuk 1 keluarga. Sistem ini mengacu pada 1 kepala keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga cukup 1 virtual account keluarga yang melakukan pembayaran. Kelebihan atau keuntungan pada sistem ini yakni peserta hanya dikenakan 1 kali biaya admin sebesar Rp2.500 per transaksi. Bahkan jika melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, SMS banking, ataupun melalui teller bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka gratis biaya administrasi. Selain itu, peserta tidak perlu menghafal nomor virtual account seluruh anggota keluarga.
1 bulan berjalan, pihak BPJS Kesehatan Cabang Padang menerima respon positif dari peserta akan kemudahan sistem baru tersebut. Namun diakui Kanit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Cabang Padang Saiban Sidauruk, sistem ini masih perlu sosialisasi merata kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan karena terdapat beberapa kasus peserta terkejut ketika datang ke kantor BPJS saat membayar iuran. Novika Jenisartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, meski pelayanan ibadah haji di beberapa sisi mengalami peningkatan, terutama persoalan makan dan penginapan. Di sisi lain adanya pembenahan, terutama masih adanya petugas kloter yang belum menguasai bahasa Arab. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dari berbagai sisi memang sudah mulai mengalami peningkatan. Namun dari sisi lain masih banyak yang perlu dibenahi. Di antaranya adanya petugas kloter yang tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti persoalan transportasi dan berbagai persoalan lainnya. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPRD Sumbar Ishak Safar mengusulkan dalam penerimaan petugas kloter sebaiknya dengan seleksi yang cukup ketat, sehingga petugas kloter yang terpilih berkualitas dan mampu menguasai bahasa Arab. Selain itu, perlunya dikaji ulang pelatihan proses manasik haji di beberapa KBH di Sumatera Barat. Hal ini karena masih banyaknya ditemui calon jemaah haji yang belum mengerti cara mengerjakan ibadah haji sesampainya di Tanah Suci. Seharusnya calon jemaah haji sesampainya di Tanah Suci sudah paham bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji karena sebelumnya sudah melakukan manasik haji. Peningkatan yang lain yang kita temukan adalah tahun ini seluruh jemaah haji ketika berada di Mekah selama 12 hari dapat makan 2 kali sehari. Makan siang dan makan malam. Berarti nyari makan malam saja, makan pagi aja lagi, sarapan. Selama 12 hari. Masih tersisa lebih kurang 12 hari lagi yang kosong, cari sendiri. Lebih baik daripada tahun sebelumnya yang hanya dapat makan 12 kali. Nah, jadi 12 kali sekali makan saja. Untuk itu, kedepannya proses pelatihan manasik haji perlu dikaji ulang agar calon jemaah haji di Tanah Suci tidak kebingungan di saat melaksanakan ibadah haji. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, setelah hampir 3 tahun dibiarkan begitu saja, masyarakat Jorong Pondok Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat akhirnya mendapatkan bantuan pembangunan bronjong penahan aliran sungai Batang Ampu. Masyarakat berharap bronjong tersebut dapat menahan ombak dan abrasi di kawasan tersebut. Masyarakat Jorong Pondok Nagari Sasak, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisir saat ini mulai lega. Hal ini karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pembangunan bronjong di sekitar aliran muara Batang Ampu yang merusak perkampungan warga. Masyarakat berharap pembangunan tersebut dapat menahan perubahan alir Batang Ampu yang sudah merusak sedikitnya 14 unit rumah masyarakat dan 1 unit musala. Selain itu, peralihan muara sungai juga merusak lokasi nelayan yang melakukan pukat tepi. Kepala Jorong Pondok saat ditemui di lokasi mengatakan, pembangunan bronjong tersebut hanya bersifat sementara untuk mengurangi dampak abrasi pantai yang merusak pemukiman warga. Rencananya setelah memasang bronjong, BPBD juga akan menggeruk muara Batang Ampu agar lurus ke laut dan tidak merusak pemukiman lagi. Masyarakat setempat berharap ke depan pemerintah bisa melakukan normalisasi Batang Ampu dan sejumlah muara sungai yang berada di Sasak. Pasalnya saat ini semua muara sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan sehingga seringkali terjadi banjir Nagari Sasak. Masyarakat setempat berharap ke depan pemerintah bisa melakukan normalisasi Batang Ampu dan sejumlah muara sungai lain yang berada di Sasak. Saat ini semua muara sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan sehingga seringkali terjadi banjir Nagari Sasak, khususnya Jorong Pondok dan Pasalamo. Selain pembangunan bronjong, masyarakat juga meminta pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan rumah ibadah yang rusak akibat abrasi di kawasan Karambian dan Ampe. Hal ini karena sejumlah masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan saat ini tinggal dengan kondisi seadanya. Bagi masyarakat itulah sangat merasakan salah satunya yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan batu klip. Cuman yang lagi kita laksanakan ini atau sedang dikerjakan oleh Dinas PU melalui dana BPBD Sumbar itu untuk penanggulangan erosi yang dialiri oleh air sungai Batang Ampu. Kedepan masyarakat berharap pemerintah bertindak lebih sigap dan tidak membangun sesuatu setelah ada bencana. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan terus merugikan masyarakat. Terlebih masyarakat pesisir pantai Pasaman Barat yang saat ini selalu dalam kategori market bencana, baik dari ancaman abrasi maupun tsunami.
Selain itu, masyarakat juga meminta BPBD lebih tanggap sebelum terjadi bencana. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Karena cuaca ekstrim, tingginya curah hujan membuat masyarakat yang berada di Jalan Lintas Sumatera Bukit Sitinjau Laut khawatir akan terjadinya bencana longsor. Selain itu, masyarakat juga khawatir akan bak air atau bendungan milik PT Semen Padang yang suatu waktu bisa bocor atau runtuh. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir membuat sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Solok, Padang, Bukit Sitinjau Laut khawatir akan terjadinya bencana alam seperti longsor. Daerah di seputaran Bukit Sitinjau Laut yang merupakan rawan longsor yaitu daerah Sikayan, Lubuk Beraku, Ladang Padi, dan daerah batas kota. Selain dihantui bencana tanah longsor, sejumlah masyarakat yang ada di daerah Sikayan juga mengkhawatirkan bak air atau bendungan milik PT Semen Padang jebol atau runtuh. Masyarakat mendengar kabarnya bahwa adanya bendungan yang bocor. Menurut masyarakat, bak air atau bendungan milik PT Semen Padang tersebut persis berada di balik bukit daerah Sikayan ini. Masyarakat berharap agar Semen Padang terus mengontrol bendungannya agar masyarakat yang berada di area ini merasa aman. Kalau untuk masyarakat yang di sekitar Pondok Bambu ini, kalau untuk bencana kita kan tinggal di bawah bak Semen Padang. Jadi kita berharap mudah-mudahan Semen Padang bisa memperhatikan keadaan kondisi baknya, mungkin ada yang bocor atau mungkin ada yang rusak diperhatikan. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar bak Semen Padang ini ada merasa kenyamanan. Bencana alam seperti longsor yang akhir-akhir ini sering terjadi di daerah Bukit Sitinjau Laut juga mempengaruhi usaha dagang masyarakat. Karena para pengunjung takut untuk berhenti di kawasan ini. Kedepannya warga sangat mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk mencarikan solusi untuk pencegahan bencana alam. Dari Kabupaten Solo, Ari Pertama Setiawan, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2016 tercatat sebagian besar investasi yang masuk ke Sumatera Barat bergerak di bidang kelistrikan. Hal ini baik untuk wilayah Sumbar karena akan mendorong pembangunan dan memberikan peluang untuk tenaga kerja. Sebagian besar investasi yang masuk ke wilayah Sumatera Barat pada tahun 2016 ini bergerak di bidang kelistrikan seperti investasi pembangkit tenaga listrik. Sesuai dengan program Presiden untuk mewujudkan Indonesia terang dengan 35.000 megawatt, sehingga banyak investor asing yang bersedia menanamkan modal mereka untuk menyukseskan program tersebut. Di Sumatera Barat, investasi terbaru yang akan dijalankan yaitu di daerah Pasaman. Investor dari Prancis akan membangun dan mengelola energi terbarukan yaitu tenaga listrik dari air. Pengelolaan energi terbarukan tenaga listrik dari air tersebut merupakan investasi padat modal yang diyakini akan memberikan peluang kerja yang besar di Sumatera Barat. Kita selaku Badan Koordinasi Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat berkeinginan untuk mendorong investasi yang baik itu datang dari luar maupun yang datang dari negeri. Dan untuk saat ini berdasarkan evaluasi kita dari semester pertama ini memang investasi yang masuk ke Sumatera Barat lebih banyak bergerak di bidang kelistrikan. Terutama yang akan mengelola renewable energi, yaitu energi baru terbarukan. Di sini ada beberapa investor yang berkeinginan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air, baik itu mini hidro maupun PLTA. Dan kita akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perizinan ini. Sementara ke depan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumatera Barat mengatakan akan memberikan kemudahan kepada investor dalam pengurusan izin untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Sebab hal tersebut diyakini akan berdampak baik terhadap pembangunan serta kemajuan wilayah Sumatera Barat. Penutupan jalan di Simpang Tinju Kota Padang akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Padang sedang membangun drainase di kawasan tersebut. Pembangunan drainase di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Padang hingga Simpang Tinju masih berlangsung hingga beberapa minggu ke depan. Sebagian besar masyarakat menilai pembangunan drainase ini mengakibatkan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi terganggu. Bahkan di kawasan Simpang Tinju, jalan terpaksa ditutup sementara untuk percepatan pembangunan drainase tersebut. Menanggapi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang mengatakan jalan di sepanjang Gajah Mada serta Simpang Tinju ini akan kembali normal pada pertengahan November mendatang. Hal tersebut dikarenakan proses pembentonan drainase selama 21 hari ke depan. Sebelumnya pengerjaan drainase ini dilaksanakan secara bertahap, namun karena banyaknya kabel listrik, telkom, serta traffic light yang ditemukan saat pembongkaran drainase lama, sehingga pengerjaan drainase tersebut terpaksa dilakukan secara keseluruhan dan tidak memakan waktu yang lama. Membutuhkan
ketelitian di dalam bekerja. Karena apa? Karena kondisinya sendiri juga tidak, mohon maaf mungkin tidak dalam kondisi yang cukup baik. Nah, seharusnya kami bisa bekerja tidak langsung sepanjang atau selebar jalan. Kami bisa bagi dua. Tapi faktanya memaksa kami harus bekerja sepanjang atau selebar jalan. Supaya apa? Supaya lebih mempersingkat proses pelaksanaan karena kondisi dari kabel-kabel yang ada di jalan tersebut. Jadi kalau separuh-separuh mungkin akan lebih lama. Makanya dengan sekali bekerja kami bisa memindahkan kabel itu dalam satu kali kesempatan. Sementara kedepannya Dinas PU Kota Padang menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat drainase serta kebersihan lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya penyumbatan kembali di drainase tersebut. Harmalia Cahyani, Agusri, TVRI Sumatera Barat. Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah melakukan inspeksi mendadak terhadap pelayanan pembuatan EKTP dan pembuatan kartu keluarga di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang. Dari hasil sidak yang dilakukan, Wali Kota Padang menemukan sejumlah permasalahan dalam penertiban KTP dan kartu keluarga. Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah melakukan inspeksi mendadak terhadap pelayanan penerbitan EKTP dan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Dari hasil sidak yang dilakukan, Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah menemukan sejumlah kendala dalam pembuatan KTP baru dan KK, yakni kurangnya ketersediaan tinta dan belangko KTP, sehingga petugas menemukan sedikit kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini permohonan pembuatan EKTP dan KK mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengurusan. Meski demikian, Disduk Capil Padang tetap berusaha memberikan pelayanan dalam penerbitan EKTP dan KK, sehingga masyarakat memiliki identitas resmi. Selain kurangnya tinta dan belangko, Mahyildi Ansarullah menemukan sejumlah kesulitan masyarakat dan pengurusan KTP dan KK akibat kurangnya informasi tentang pembuatan EKTP dan KK. Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah menjelaskan, inspeksi yang dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan oleh Disduk Capil Padang. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Informasinya itu perlu lebih valid. Ya, jadi tidak hanya dua kali 24 jam selesai. Ya, dalam perdanya 14 hari. Nah, tapi ini ya, tapi dalam faktanya tadi ada 8 hari belum selesai. Nah, ini berarti konsistensi. Ini yang perlu jadi pengawasan di lapangan ini yang perlu ditingkatkan, ya. Dan kemudian juga sampai itu juga ada beberapa catatan, setiap warga masyarakat yang berurusan itu harus ada tanda dia berurusan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang menambahkan, saat ini permohonan pembuatan KTP mengalami peningkatan sangat drastis, sehingga mengalami keterlambatan dalam memberikan pelayanan. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, cuaca buruk yang melanda kawasan pesisir Sumatera Barat beberapa hari terakhir berdampak pada kenaikan harga ikan laut. Minimnya ikan akibat nelayan enggan melaut sehingga membuat harga ikan kering naik hingga 10%. Cuaca buruk yang melanda kawasan pesisir berdampak terhadap pasokan ikan nelayan. Tidak hanya ikan segar, namun kelangkaan juga terjadi pada ikan kering. Hal ini membuat harga ikan kering naik hingga 10%. Kenaikan harga ikan kering ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Usman, salah seorang agen ikan kering menyebutkan kenaikan harga hampir terjadi pada semua jenis ikan kering. Di antaranya ikan siam naik dari Rp110.000 per kilogram menjadi Rp130.000. Ikan kering suaso dari Rp70.000 naik hingga Rp85.000 per kilogramnya. Ikan kapeh dari harga Rp75.000 naik menjadi Rp85.000. Tenggiri Rp75.000 naik ke harga Rp85.000. Ikan teri luar Sumatera naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Dan ikan maco kering dari harga Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Ikan gembung, ikan bala, siam, teri, bada, naik seadanya. Rata-rata berapa kenaikannya? Rp10.000. Sementara itu, kenaikan harga ikan kering ini tidak begitu berdampak terhadap daya beli masyarakat. Meski ikan naik, ikan kering tetap diminati masyarakat dan memiliki pangsa pasar tersendiri. Meski demikian, awal Oktober ini pedagang ikan mengaku daya beli masyarakat tidak begitu tinggi. Kalau bulan sawi itu agak berkurang,
Kenaikan ini berpengaruh nggak, Wan? Kenaikan ikan pengaruh nggak sama pengurangan pembeli? Kalau kenaikan ikan kan kalau barangnya kurang masuk. Kalau enggak masuk, berkurang dari biasa tuh naik. Kalau stabil biasa. Tapi naik pun harga ikan tidak pengaruh ya? Tidak berpengaruh dengan daya beli masyarakat? Tidak. Belum diketahui hingga kapan harga ikan kering ini naik. Namun jika cuaca masih belum bersahabat, dipastikan harga ikan kering belum bisa diturunkan. Selain karena ketersediaan pasokan ikan, faktor cuaca seperti hujan dan angin kencang yang kerap terjadi juga menyulitkan proses pembuatan ikan kering atau ikan asin tersebut. Serda Zulkarnain, Jody Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, sudah 2 hari ini harga cabai merah dan bawang merah di Pasar Raya Padang berangsur naik. Meski belum signifikan, pedagang mengaku harga kebutuhan ini masih mengalami kenaikan hingga beberapa hari ke depan. Harga cabai dan bawang merah di Pasar Raya Padang sejak 2 hari terakhir ini terus mengalami kenaikan. Cabai merah naik dari harga Rp46.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Meski tidak terjadi lonjakan yang signifikan, pedagang di kawasan Pasar Raya Padang ini mengaku harga kebutuhan ini masih akan terus mengalami kenaikan hingga beberapa hari ke depan. Kenaikan harga ini diduga karena cuaca buruk yang masih terjadi di sejumlah kawasan di wilayah Sumatera Barat, sehingga pasokan hasil pertanian tersebut mulai berkurang. Selain dari wilayah Sumatera Barat, pasokan hasil pertanian ini didatangkan dari luar provinsi seperti Medan dan luar Sumatera seperti Pulau Jawa. Berapa rata-rata kenaikan bawang? Rata-rata kalau untuk cabai 4.000-an, kalau bawang 2.000. Gitu aja. Daya beli masyarakat gimana, Bang? Kalau daya beli masyarakat untuk saat ini masih biasa ya, belum ada untuk kenaikannya. Sementara itu, harga sejumlah bahan makanan lainnya seperti bawang putih, cabai rawit, dan cabai hijau masih stabil. Harga bawang putih impor Rp32.000 per kilogram, cabai hijau Rp26.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp36.000 per kilogramnya. Serda Zulkarnain, Jody Bakri, TVRI Sumatera Barat. Pada September 2016 ini, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,58%. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya indeks harga konsumen dari 130,40 pada Agustus lalu menjadi 131,16 pada September 2016 ini. Peningkatan terjadi pada 5 kelompok pengeluaran, diantaranya bahan makanan jadi, perumahan, kesehatan, serta pendidikan. Pada bulan September 2016 lalu, sejumlah perkembangan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan inflasi di sejumlah sektor di Kota Padang. Terjadinya peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 130,40 pada bulan Agustus lalu menjadi 131,16 pada September ini, menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 0,58%. Hingga September 2016 ini, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat laju inflasi sebesar 3,19%, turun dibandingkan September tahun 2015 lalu sebesar 5,07%. Inflasi di Kota Padang terjadi karena adanya peningkatan harga pada 5 kelompok pengeluaran seperti kelompok bahan makanan sebesar 1,76%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,45%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,35%, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,08%. Kita punya 2 kota, yang pertama Kota Padang itu inflasi sebesar 0,58%, kemudian untuk Kota Bukit Tinggi cukup tinggi ini 1,11%. Sementara kalau kita lihat angka nasional, inflasinya hanya 0,22%. Komoditinya apa, Pak? Komoditi yang menyumbang angka inflasi paling besar, terutama di Kota Padang, itu untuk kelompok pengeluaran yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau itu sebesar 0,45%. Kemudian juga kelompok perumahan, air, listrik sebesar 0,35%. Sementara itu, pemicu inflasi di sektor bahan makanan di Kota Padang yaitu cabai merah, beras, dan jengkol. Cabai merupakan salah satu kebutuhan wajib warga Padang yang tidak bisa digantikan oleh komoditas lainnya, sehingga saat harga naik, masyarakat tetap membeli. Dari 23 kota di Sumatera Barat pada September 2016, sebanyak 19 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85% dan terendah di Kota Bengkulu sebesar 0,07%. Sementara itu deflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan 0,68% dan terendah di Kota Bungo 0,07%. Kota Padang menduduki posisi ke-12 dan Kota Bukit Tinggi menduduki posisi ke-4 dari seluruh kota yang mengalami inflasi di Sumatera dengan angka 1,11%. Serli Zulkarnain, Agus Ri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tanpa kita sadari, Sumatera Barat merupakan penghasil produk andalan pertanian yang berkelas dunia. Hal ini karena struktur ekonomi di Sumbar berbasis di bidang pertanian dan perkebunan, serta potensial di bidang jasa pariwisata. Untuk itu diharapkan sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemprov guna menghadapi isu perdagangan yang akan dihadapi Sumbar. Potensi Provinsi Sumatera Barat yang sangat besar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui sinergi yang tepat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pasalnya hari ini ada beberapa produk agraris pertanian Sumatera Barat yang disukai bahkan dilirik di pasar dunia. Namun masyarakat kita enggan untuk bersaing di pasar dunia. Tidak hanya produk agrarisnya, di bidang kerajinan pun sebagian besar masyarakat Sumatera Barat hanya bisa membuat dan belum mengerti konsep pemasaran dan selera permintaan pasar dunia. Untuk itu dalam menghadapi isu perdagangan global saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Pusat Penanganan Isu Strategis atau Puspitra, Kementerian Perdagangan menggelar forum konsultasi isu-isu strategis perdagangan guna mendorong dan menggerakkan UMKM dalam menumbuhkan ekonomi Sumatera Barat. Sementara itu perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas produk Sumatera Barat agar dapat konsisten dan dapat menjawab selera pasar. Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat dan beberapa pakar di bidang pengusaha yang mampu memberikan pemahaman dan motivasi di kalangan petani, pengrajin, dan pelaku usaha daerah. Sebetulnya bagaimana kita meningkatkan, mengupgrade produk kita itu sendiri gitu dengan branding, berdaya saing akhirnya. Tapi yang nomor satu yang harus dipegang kualitas. Apapun itu, tidak boleh kompromi dengan kualitas. Kalau kualitas bagus, orang atau konsumen ya, Mbak, Mas semua juga pasti akan mau beli kan. Ada dua produk sama nih, sama namanya. Tapi yang satu berkualitas, satu kurang, harganya lebih mahal, lebih tinggi yang berkualitas. Sebenarnya konsumen itu mulai cerdas sekarang, akan mencari yang baik. Udahlah mahalan dikit tapi saya tahu asalnya dari mana, tidak pakai pestisida, jadi kita makan sehat, dia organik, kayak gitu. Sekarang mulai ditumbuh nih di Indonesia maupun di dunia. Di samping itu salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi saat ini yakni di bidang kuliner. Kuliner Sumatera Barat khususnya masakan Padang terkenal dan sangat diperhitungkan di pasar dunia. Itu terlihat dari diletakkannya rendang sebagai makanan terenak di dunia. Diharapkan acara forum konsultasi ini nantinya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan cara pembangunan ekonomi desa yang tepat sasaran, sehingga masyarakat daerah hingga tingkat desa memiliki kemauan kuat untuk memajukan perekonomiannya. Demikian laporan Delima Febria Adriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Penghentian pembangunan RSUD Painan ditelusuri. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Indonesia! Kenapa nih? Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. IPV adalah imunisasi polio suntik. Diberikan 1 kali pada usia 4 bulan. Untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di Puskesmas, Posyandu,
dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Mak, supaya latihan dulu, Mak. IPV adalah imunisasi polio suntik, diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Pada saat kita menggulirkan wacana itu, timbul perdebatan yang namanya politika. Tetapi akhirnya kita menyampaikan itu di dalam forum yang komprehensif. Perpanjangan itu tidak dapat disimpulkan melalui permusyawaratan institusi semuanya, tapi dengan politik. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya nggak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, dinilai menyalahi aturan, pembangunan rumah sakit baru M. Zain Painan masih dihentikan. Selain faktor lahan, izin analisis dampak lingkungan dan izin mendirikan bangunan belum kunjung diperoleh. Sementara pembangunan sudah mencapai 70%. Pasca beberapa bulan dihentikan pembangunannya, hingga kini pemerintah daerah pesisir selatan masih melakukan penelusuran adanya indikasi kesalahan teknis pembangunan yang menghambat keluarnya izin analisis dampak lingkungan. Selain itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni juga membantah adanya informasi yang beredar bahwa pihaknya menghentikan pembangunan rumah sakit baru RSUD M. Zain Painan tersebut secara sepihak karena beberapa kepentingan. Dihentikannya pembangunan rumah sakit untuk sementara karena tidak sesuai dengan aturan, terutama luas lahan sebelumnya tercatat 8.000 meter, kini melebihi 10.000 meter. Hal ini diduga membuat pihak yang mengeluarkan AMDAL dan izin mendirikan bangunan enggan melakukan analisis karena status luas lahan yang belum jelas. Sementara pembangunan rumah sakit sudah hampir rampung 70%. Rumah sakit MD saya hentikan karena tidak sesuai dengan aturan. Ya, bahwa itu UKLPL 8.000 meter itu sekarang menjadi 12.000 meter. Sedangkan sesuai dengan aturan 10.000 ke atas. Hukum wajib hukumnya adalah AMDAL dan IMB baru bangunan naik. Agar tidak menyalahi aturan dalam pembangunan, pemerintah daerah pesisir selatan telah membentuk tim pengawasan dan menelusuri terhentinya pembangunan rumah sakit tersebut. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sawah tada hujan di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan siap dialiri air irigasi. Hal tersebut disambut baik masyarakat petani sekitar dan berharap bisa produksi padi 2 kali dalam setahun. Masyarakat petani yang tinggal pada 3 kenegarian di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan berharap manfaat embung irigasi teratak yang baru dibangun bisa mengurangi sawah tada hujan di daerahnya. Sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan di sawahnya atau kebutuhan berladang dan hanya mampu mendapatkan hasil panen 1 kali dalam setahun. Adanya embung di daerah ini membuat masyarakat setempat optimis penghasilan ekonomi mereka meningkat, terutama bisa menanam padi 2 kali dalam setahun dan memberikan hasil yang menjanjikan. Meski sebelumnya pembangunan embung sempat dipertanyakan warga karena kondisi teknis pengerjaan, namun saat ini mulai dirasakan warga dampak pembangunannya. Wali Nagari Teratak mengatakan manfaat embung ke depan bisa meningkatkan produksi pertanian warga, terlebih rata-rata warga berprofesi sebagai petani. Kebutuhan masyarakat itu terpenuhi melalui adanya saluran-saluran irigasi. Kalau sepanjang koordinat tidak ada, itu tidak bisa dimanfaatkan, berarti masyarakat terkendala dengan air sawah. Sekarang kan masih banyak yang ada hujan. Nah, dengan adanya embung, masyarakat bisa 2 kali setahun lagi. Jadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain bisa mengairi lahan pertanian pada 3 nagari yang terdekat, embung teratak berkapasitas besar ini bisa memasuk air ke seluruh lahan pertanian warga di Kecamatan Sutera. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, selain menayangkan informasi seputar Sumbar, Berita Ranah Minang juga menginformasikan beberapa kabar dari provinsi lainnya di Sumatera Barat yang kami rangkum dalam Lintas Andalas. Saudara, periode September hingga Oktober 2016, akumulasi panas di Provinsi Jambi mencapai ratusan. 90% terpantau di lahan masyarakat yang membuka lahan perkebunan. Sementara untuk lahan dan hutan terdeteksi titik panas berada di lahan seluas 250 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan, meski sudah gencar melakukan sosialisasi dan menginformasikan sanksinya, masyarakat tetap membakar untuk membuka lahan perkebunan. Dalam 2 hari terakhir berdasarkan pantauan satelit Aquaterra, di Provinsi Jambi ada 4 titik panas. Periode bulan September hingga minggu pertama Oktober, titik panas terdeteksi mencapai ratusan. Titik panas yang menyebabkan kebakaran sebagian besar di lahan milik warga di sejumlah kabupaten.
Arif Munandar mengatakan kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat. Mereka memanfaatkan saat cuaca cerah, tidak diguyur hujan 2 hari langsung membakar. Satu hari kadang 3, kadang ada 5, ada 8, ada 10, ya kan? Nah di jumlah itu jumlahnya sekitar hampir 100 lah. Selama September, Oktober, Pak? Selama ya, itu lahan yang terbakar yang didata oleh Satgas itu sekitar 200 hektar. BPBD memastikan tim Karhutla yang berada di masing-masing kabupaten kota dalam Provinsi Jambi selalu siaga saat mendapatkan informasi titik panas dan langsung cross-check memadamkan titik panas hingga padam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi membuat nasib para guru dan tenaga administrasi yang berstatus kontrak daerah di masing-masing sekolah dalam Kabupaten Sarolangun kian tidak jelas. Padahal tenaga kontrak tersebut sudah lama mengabdi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Lukman mengatakan dari 500 lebih tenaga honorer, sebanyak 258 merupakan tenaga kontrak yang pembayaran gaji kontrak mereka dilakukan sepenuhnya dari APBD Kabupaten Sarolangun. Sementara itu sisanya merupakan honorer yang dibayar dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Keberadaan dan tanggung jawab guru kontrak serta tenaga TU seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, karena pengawasan dan penilaian terhadap guru sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov. Namun saat melakukan penyerahan tersebut, hingga kini pihak Pemprov belum bisa menjawab apakah guru kontrak menjadi tanggung jawab Pemprov atau Pemkap. Tapi dalam masih ada yang kita masih ada kendala, terutama masalah untuk guru kontrak yang berada di SMA dan SMK. Nah, itu yang kasihan kita kan. Sementara guru-guru kita ini dibutuhkan dan sudah lama mengabdi. Ya kan 500 lebih gitu tuh. Nah, yang lain itu adalah honor dengan dana BOS atau yang dihonorkan oleh sekolah. Lukman menjelaskan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Kabupaten Sarolangun ke pemerintah Provinsi Jambi sudah dilakukan pejabat Bupati Sarolangun ke Gubernur Jambi pekan lalu, yang meliputi aset sekolah, tenaga kependidikan, dan kelengkapan lainnya. Sementara itu tenaga pendidik yang berstatus PNS, sistem penggajiannya menjadi tanggung jawab provinsi. Karena dana APBN yang sebelumnya masuk ke APBD Kabupaten, nantinya langsung masuk ke APBD Provinsi Jambi. Menurut Lukman, pengalihan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sebuah pabrik tahu di Desa Pematang 5 Suku, Kecamatan Muara Tebes, ludes dilalap api. Kebakaran sempat membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pabrik tahu milik pengusaha bernama Sutisna ini terbakar sekitar pukul 8 Senin pagi. Saat kebakaran terjadi, sang pemilik diketahui sedang berada di luar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang berharga. Mereka juga berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke pemukiman lainnya. Namun terpaan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan pabrik yang terbuat dari kayu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi sementara, kebakaran ini dipicu arus pendek listrik. Istri pemilik pabrik tiba saat kejadian terlihat syok dan diungsikan warga ke tempat lain. Sementara itu, 1 unit damkar Pemkab Batanghari baru tiba di lokasi sekitar 45 menit kemudian, setelah bangunan pabrik rata dengan tanah. Septa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami untuk menyaksikan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.